Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Fasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu beberapa hari yang berbilang. Maka jika ada di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, boleh dia tidak puasa Ramadan, akan tetapi mengqada atau mengganti di hari yang lain. Dan atas orang-orang yang tidak mampu, cukup dia memberi makan atau memberi fidyah kepada fakir miskin. Siapa yang dengan kerelaan hati berbuat kebaikan, itulah yang terbaik baginya. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Yang kita hormati pengurus Masjid Al-Huda Gurun Laweh Nanggalo, yang dihormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh, umumnya kita nan hadir pada subuh mubarakah hari ini Ahad tanggal 3 Maret 2024. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, sampai pada subuh ini Allah masih izinkan kita sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, kewajiban setiap muslim yang beriman. Kemudian setelah sholat subuh sejenak kita menahan diri. Seperti biasa kita ada kajian subuh yang alhamdulillah pada subuh ini kebetulan ambo diamanahkan untuk mengisi. Ini merupakan nikmat yang luar biasa bagi jamaah Bapak Ibu, pertemuan dengan ambo pada pagi kini. Kita mohon kepada Allah agar kiranya rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan pada pagi ini dihitung menjadi amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, kajian pendek kita pada subuh kini satu ayat surat Al-Baqarah ayat 184. Batanya wanggo kapak je Ibu sampai jam berapa ini? Biasanya sampai jam berapa? Jam berapa Bu? Sampai sudah dia. Jam 8 le talok di Bu. Talok di apa je Ibu? Di ambo dah talok dah. Jadi lebih kurang sampai jam 6:30 atau lebih. Baik Bapak Ibu, terkait kita ke masuk bulan suci Ramadan lebih kurang seminggu lagi. Ibarat orang berjalan tentu ada persiapan kita. Nan jale Ramadan tu setiap tahunnya ada. Pertanyaannya kita nyolai alun tentu ke masobo setiap tahun dengan Ramadan. Setiap tahun Ramadan itu akan hadir. Akan tetapi kita belum tentu akan bisa bertemu dengan Ramadan. Oleh karena itu menjelang masuk bulan suci Ramadan biasanya ada ungkapan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Dalam bahasa Arab ada dua selamat datang tu. Dan pertama ahlan wa sahlan. Artinya selamat datang juga. Dan kedua marhaban. Sama artinya selamat datang juga. Lalu apa bedanya antara ahlan wa sahlan dengan marhaban? Kalau ahlan wa sahlan, jitu ahlan wa nazaltu sahlan. Datang senang hati, gembira. Tapi kita tidak ingin salamunya dengannya. Contohnya tiba tamu ke rumah awak. Senang hati awak, gembira awak. Tapi awak tidak ingin salamunya dengan tamu tadi. Kita pasti kabar pisah dengan tamu itu. Dan tidak ingin berlama-lama. Berbeda dengan marhaban. Kalau marhaban kalimatnya asal katanya rohaba. Rohaba itu lapang, tanang, sanang, gembira. Makanya lapangan itu disebut dalam bahasa Arab ruhbah. Jadi kedatangan Ramadan itu dengan gembira, dengan senang hati, senang awak, Ramadan akan hadir di tengah-tengah awak. Sebab Bapak Ibu adolo orang nan sasa angoknya. Ramadan ketibu sasa angoknya. Batu nan tabayang denyo rayu. Idul Fitrinya, indah Ramadannya, indah persiapan ke Ramadan, mengisi Ramadan, tapi persiapan Idul Fitri. Apa tu Ustaz? Sadonya kaditukar. Mulai dari kain pintu sampai ke belakang kamar mandi kadirombak Ustaz. Tu sasa angok. Ndak itu makasui gembira di sinan. Jadi senang hati, gembira, lapang dadu awak dan bersedih di saat berpisah dengan Ramadan. Sebab ada orang dan ibu hatinya
berpisah dengan Ramadan, tapi buatinya ndak untuk beribadah, hanya untuk kepentingan duniawi. Senang dan bersedih di saat berpisah. Cari saja di akhir Ramadan besok, mana banyak senang atau baibuati. Baik Bapak Ibu, oleh karena itu apa saja persiapan kita sebelum masuk bulan suci Ramadan? 1. Tazkiyatun nafsi, membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Awak ka masuk bulan suci gua, tentu awak lebih dahulu membersihkan diri. Karena Ramadan itu artinya membakar. Syarat membakar ada dua. Nan pertama dakik panggang dari api, dan kedua dak basah. Kalau masih basah, Ramadan alun bisa membakar. Nan kadibakar sagala dosa-dosa kita yang telah berlalu. Jadi Bapak Ibu, paralu dulu kita sucikan jiwa hati. Kok ada penyakit hati, kita hilangkan, kita buang, baru masuk Ramadan. Makanya ada istilah di Minang tu balimau, tapi bukan syariat saja, namun hakikat. Kalau secara syariat bisa dengan mandi baru dua, tapi hakikatnya yang lebih penting. Kuanan di dalam penyakit nan ada dalam hati awak yang akan menghalangi, yang akan merusak amal ibadah awak. Banyak setiap manusia pasti ada penyakit hatinya. Oleh karena itu, tidak secara syariat saja balimau, apalagi balimau takah orang kini indak mengurangi dosa, tapi menambah. Laya doyo lubuk di kota Padang kuah, lubuk paraku, lubuk menturun, lubuk buayu, adoyo lubuk rami de orang mandi-mandi pak. Ndak taka itu maka suiknya dong. Indak balimau tapi balunau, menambah dosa. Pulang tak kaja-kaja malam awak ke salat tarawih, kironya malam ndak dapat ditulak, muju ndak dapat diraih, balantak long. Oleh karena itu, tradisi orang tua-tua kita saisuak, balimau tu bisa saja pribadi kita masing-masing. Kita pasang senian ambo balimau sah dan boleh di rumah masing-masing saja bisa. Yang penting balimau tu kuat dan di dalam kita parelo hubungan silaturahim. Ko ado nan ranggang hubungan kita di parelo di parapek balik, mempererat hubungan. Sebab Bapak Ibu sudah pemilu ko ambo caliek lah banyak nan rusak hubungan. Dek gara-gara pemilu rusak lo hubungan. Kan babahayu. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Silahkan kamu berbeda pendapat, silahkan kamu berbeda orangnya, berbeda partainya, tapi wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Sebab memutus hubungan silaturahim itu haram hukumnya. Normal manusia tu 3 harinya. Tu tanda normal tu. Ko ado nan ndak basapuan, normal 3 harinya. Hari nan kampe ndak boleh ndak tegur sapa. Makanya puasa Senin Kamis tu Pak Ibu disebut hari berdamai. Senin nyoba cakap, Kamis damai. Hari Kamis nyoba cakap, Senin damai. 3 hari bolehnya. Hari nan kampe nyolah wajib senyum. Persoalan kita Bapak Ibu bukan kepada Allah, dosa kepada Allah saja, tapi nan banyak ko silang sangketo tagisi akan naik talendo katurun awak hubungan sesama manusia. Ambo Pak acok malapeh hurang kamaninggal, payah matinya Pak.
lah 15 hari sakaratul maut ndak muah mati-mati tu mah. Lah baratuh tuangku dukun ndak muah mati-mati tu. Ambo tanyo ke keluarganya, baanyo dengan keluarga, kecek keluarganya, jankan jauh orang le ustaz dengan baradik kanduangnya ndak bailok tu, ndak basapuan salamu idui. Kan parah tu. Bapak Ibu, katiko sakaratul maut tu perhatian. Orang Minang mengecian dalam pepatah, alam ndak bakucak lawi ndak barombak pitaruh ndak baunyan pasan ndak baturuti. Selangkah meninggalkan dunia, selangkah menuju akhirat, biang tabuk gantiang putih sabung salapeh hari patang si bungsu ndak kabar dia lain. Diangok nan saangok diayun dan saayun dilangkah nan salangkah, burung kapai sangka katingga lai kolah barangke dalam kulimah. Ko iyo barangke dalam kulimah sarubo tantangannya, tapi ko indak Islam tangguang kapi ndak jadi nak kamano badan awak. Luar biasa persoalan kita sesama manusia. Konan kabanyak hisab biswa di akhirat. Oleh karena itu Ramadan kamasuk persiapan bekal kita nan pertama tazkiyatun nafsi. Mari sama-sama kita membersihkan diri lahir maupun batin. Satu. Nan kedua Bapak Ibu, persiapan kita sebelum masuk Ramadan, ko ayat nan ambo baca tadi, ayyaman ma'dudat. Puasa itu beberapa hari yang berbilang. Ada puasa itu 29 hari, ada puasa itu 30 hari. Kedua-duanya pernah dilakukan Nabi. Jadi Bapak Ibu, siapa yang yakin satu Ramadan itu sudah masuk, berdasarkan ilmunya tahun ini dia puasa 29 hari, sah dan boleh saja. Siapa yang yakin Ramadan itu hari ini, hari itu masuknya, berdasarkan ilmunya dan keyakinannya, nyo puasa tahun kini 30 hari, silahkan dan sah boleh saja. Yang tidak boleh itu apa? Kita menganggap nan bana nan batua menyalahan orang, itu nan tak boleh. Menjustifikasi, menyalahkan, bahasa bulo orang sasek, ndak boleh. Kenapa? Karena ada landasan dasar masing. Karena inilah bentuk Islam itu tinggi dan luas. Awak ko banyak ko. Dengan banyak tu ndak membuat kita pecah, tapi bersatu, saling menghargai. Kita sikapi perbedaan pendapat itu dengan berlapang dada. Makanya ada di UIN itu salah satu jurusan perbandingan hukum dan mazhab. Paralu kita pelajari supaya kita ndak menyalahkan orang lain. Kemudian faman kana minkum maridun, siapa di antara kamu yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, boleh dia tidak puasa Ramadan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, akan tetapi dia mengganti di hari yang lain. Jadi Pak Ibu, ko aduh nan sakit bisu Ramadan, makanlah, minumlah, karena dia ada uzur sakit. Allah tidak merinci apa bentuk sakitnya. Kalimatnya maridun, nakirah, umum. Apa saja bentuk sakitnya yang membuat dia tidak nyaman puasa Ramadan, boleh makanlah, minumlah, tapi tetap fa'iddatum min ayyamin ukhar, mengganti, mengkodok di hari yang lain. Oh ambo sakit kapalo ustaz, makanlah, minumlah. Ambo dek bisu, mandanyik-nanyik bisunya,
ndak nyaman puasa, makanlah, minumlah, tapi tetap nyo baru tang puasa mengganti mengkodo di hari yang lain. Au ala safarin, atau dalam perjalanan, kama Pak Ibu ke Pekanbaru, ke Bengkulu, ke Medan, ndak sanggup puasa no, batalkan saja, makanlah, minumlah. Oh kami sakit Ustaz berjalan tapi talok puasa, baca ujung ayat wa antasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik bagimu. Talok rajaklahnya. Semakin barik puasa tu, semakin berguguran dosa-dosa awak. Luar biasa. Banyak ujian orang puasa tu. Makanya tak boleh puasa tu banyak lalok-lalok. Alasan puasa tidak mengurangi aktivitas, tentu menurut sesuai dengan kondisi keadaan fisik kita masing-masing. Yang sakit, yang dalam perjalanan, boleh dia tidak puasa Ramadan. Beda sakit jo berjalan. Kalau sakit lu baru batalkan puasanya. Kalau berjalan, ndak, kalimatnya di siku beda. Jadi au ala itu masdar, alun tajadi lain. Kalau sakit itulah tajadi sakit, barunya batalkan. Kalau berjalan alun tajadi lain, tentu beda hukumnya dari segi makna ayat, dari segi bahasa beda. Bedanya berjalannya lu walaupun beko zuhur nyo naik pesawat, paginya dia sudah boleh makan dan minum. Tapi kalaulah menjadi musafirnya oleh Imam Syafi'i, walaupun bekonyo, hukumnya nyo barangke paginya itu dia tetap menahan. Nih perbedaan pendapat. Nan jaleh Bapak Ibu, kalau sakit lu baru batalkan puasanya. Nan kabar rencana sakit dah boleh dah. Dulu nak kabar rencana sakit, ambo besok rencana ke sakit Ustaz, perai puasa lu. Ndak bisa tak itu dah. Kalau berjalan walaupun dia direncanakan sudah terjadwal. Cuman perbedaan hukum akhirnya berbeda juga ulama, ada yang mengatakan wajib dia menahan, ada yang mengatakan ndak apa-apa, dia boleh makan dan minum karena dia walaupun nanti jam 2 take off pesawat, paginya dia sudah boleh. Jadi akhirnya kesimpulan dia tetap mengkodo di hari yang lain. Yang berjalan, yang sakit, ada uzur. Iku bedanya Bapak Ibu dengan solat. Kalau solat, awak musafir, apa hebatnya? Baca hadis Bukhari. Allah lebih mencintai orang yang menjamak dan mengqasar. Asa berjalan awak pasanglah padahalnya dalam perjalanan hati. Ada orang sembahyang normal berjamaah, satu azannya sembahyang berjamaah, tapi ada orang dalam perjalanan solat sendirian menjamak dan mengqasar, sama pahalanya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada awak dalam perjalanan, ringkaskan saja solat itu. Konyo barombongan lah lamu kawan menunggu. Nyu sembahyang normal sampai rakaat tambah lu sunat. Kalau awak dalam perjalanan, Allah lebih mencintai orang yang menjamak dan qasar. Nih hebatnya. Jadi sama Pak. Sama Bu pahalanya. Ambo kalau berjalan Bu, ada orang nan berang kambo tu. Ustaz, kan awak itu pribadi bisa salat setiap waktu. Iyo kecil ambo. Mengandak solat Allah ingin tolong diterima. Tuh. Ini. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu,
dan orang-orang yang tidak mampu puasa menurutnya mampu, tapi bagi Allah dia tidak mampu. Siapa itu? Satu, orang yang tua bangka, tua renta. Jadi Pak, kalau ada tua bangka jangan dipasu-pasu. Fidyatun tu'amu miskin, bayar saja fidyahnya. Ada orang tua wa dun sana awak keluarga wa nyolah tua bangka. Beda tua jo bangka Ustaz. Kalau tua saja bu makannya bertambah 2 piring. Tu tua baru tu. Kalau nan bangka renta tu sarafnya sudah lemah. Panganan ndak stabil lagi. Ingatannya lah error. Lah hilang-hilang panganan lah pikun. Sudah makannya kecian puasa. Itulah hilang-hilang panganan. Jadi kalau ada nantaka itu, jangan paksakan dia puasa Ramadan, bayar saja fidyahnya. Tua bangka. Siapa lagi yang boleh? Yang tidak mampu itu menurutnya mampu, tapi bagi Allah dia tidak mampu. Orang yang sakit permanen, sakit yang tidak ada harapan sembuh. Contohnya stroke. Kalau adonan stroke bu, stroke Pak, jangan pasu mati begitu. Kalau nyolah stroke, nyo pasu, ndak, tu lah parah tu, lah bari tu. Kecik dokter apa ndak kalamu lain, dokter ko mati badunya. Ko adonan tak itulah nyobai video panjang umur lah bonus tu. Jadi ulang lama bayar fidyah boleh. Lah tu. Kadang dokter ko Pak dulu nan mancamen awak. Nyo kajut awak. Jadi sakit yang berat yang tidak ada harapan sembuh, boleh dia tidak puasa, bayar sajalah fidyahnya. Siapa lagi? Orang yang hamil dan menyusui. Hamil menyusui. Barik karajonya tu. Ambo kok disuruh orang, mana mau Ustaz puasa pada hamil, biar ambo puasa. Barik karajonya hamil tu Bapak Ibu. Hamil menyusui. Oleh Yusuf Qaradawi dibagi ada hamil rapat, hamil jarang. Yang hamil rapat fidyah, yang hamil jarang mengqada. Tetapi sebahagian ulama mengatakan baik yang hamil rapat maupun jarang tidak usah dia mengqada, cukup bayar fidyah saja. Jadi Ibu boleh memilih. Oh kami bisa Ustaz mengqada, rancaklah. Di samping fidyah mengqada sunat. Bahkan Imam Syafi'i mengejaan disudahnya membayar fidyah nyoqada loh. Tapi sebahagian ulama yang lain, imam mazhab lain, tidak, cukup dia memilih saja, bayar sajalah fidyah. Kadang-kadang kan ada ibu-ibu kok nan rajin hamil, setiap tahunnya, setiap Ramadannya lah hamil lihat. Setiap tahun barana ku ado nantaka itu ndak usah dipaksakan dia mengqada. Bila wakatunya ka mengqada tak itu, bayar sajalah fidyah. Kini nyo Pak Ibu nan sakete anak orang, saya suak orang tua-tua awak, nenek-nenek awak, anak dado nan sakete itu paling rendah 7 sabaleh ampe baleh, cucu 20 ampe. Kalau kini 2 3 itulah paling banyak tu. Bakok sakete sebab orang kini Pak kuah HP ku lah mangadu malam ku saya sampai jam 2 sakete anaknya. Orang lalok jo HP. Dulu ndak ada HP, ndak ada TV dia. Capek lalok banyak anak. Kalau kini lah banyak nak mangadu kuah. Mulai dari nan ketek sampai nan gaek jo HP lalok kini. Tu mako sakete anak orang gini 2 3 tu lah banyak. Jadi Bapak Ibu, orang yang hamil dan menyusui boleh dia memilih mana yang lebih mampu untuk mengqada atau membayar fidyah hutang puasanya. Terakhir, orang yang mampu
menurutnya, tapi bagi Allah dia tidak mampu. Pekerja berat bari karajonyo. Proyekku adonyo di bulan Ramadan. Kalau ndak bakaraju lakinya, suaminya ndak makan anak istrinya, kalau ado nantaka itu ekonomi keadaannya, tu karajonyo memanjek tower, memanjek tonggak listrik, manggali banda, membuat paralon, bari karajonyo. Ramadan lu adonyo. Kalau ndak bakaraju suaminya, ndak makan anak istrinya. Oleh para ulama, dia tetap berniat pada malam harinya, seandainya pekerjaannya besok pagi ringan, dia wajib menahan puasa. Tapi seandainya berat, makanlah, minumlah, tapi dia tetap mengkodo setelah Ramadan. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang mampu menurutnya, tapi bagi Allah dia tidak mampu. Dan terakhir sebelum kita masuk Ramadan, ambo mencalik banyak orang barale, banyak pernikahan. Sebenarnya nikah ko bilo saja rancak, bulan apa saja rancak. Tapi sebahagian pendapat oleh Imam Syafi'i, sebaiknya menikahkan anak itu setelah Ramadan saja. Kenapa? Bukan dilarang, bukan tidak boleh, silahkan saja. Tapi kece Imam Syafi'i, tidak ada satupun orang tua yang bisa menjamin anak menantunya untuk tidak berhubungan badan siang Ramadan. Si anak bisa menjamin, namanya orang baru-baru dia kok ada menantu sebelum Ramadan atau sadang Ramadan balangsung, sadang bulan Ramadan mambil berkah, tidak ada masalah no. Cuman calik-calik siang Ramadan. Kok ada anak menantu masuk kamar, pacian tangan, kok Ramadan gini Pak? Sebab barek hukumannya Pak, barek hukumannya Bu. Seandainya ada ini terjadi, berhubungan badan suami istri siang Ramadan, puasa 2 bulan berturut-turut, kan barek itu. Sebulan saja lah payah Wak. Kok 2 bulan? Seandainya batal hari yang ke-59, wajib diulang dari 1 balik. Berurutan, berturut-turut, kan barek itu. Cuman Bu, paralu jadi catatan, nan mangarajuan 2 bulan tu ndak ibu dong, tapi apa? Ibu aman. Ba kota itu Ustaz, keraju baduo nama membayar utang seorang. Dek gara-gara apa? Itu makanya bare tanggung jawab apa? Jadi aman Ibu. Ada dalam surat Al-Isra ayat 71 tu, wa yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Manusia itu masuk surga dengan imamnya. Ibu sia imam ibu apa? Suami ibu. Ibu besok masuk sargo juapa dipanggil sianu si Polan masuk sargo, ibu menumpang juapa. Tapi kok ibu panjawe panjang melawan kapa, tu nak masuk sargo dah. Sebab tanggung jawab apa ko gadang dari ibu. Makanya ada saum puasa, ada siam. Saum beda dengan siam, walaupun artinya sama-sama puasa. Kalau saum tu dalam bahasa Arab menunjukkan laki-laki berat fisiknya dan tanggung jawabnya. Fisiknya Bu, walaupun ibu gapuk, tapi apa kurui tulang apa lebih baik dari ibu. Fisik apa berbeza je ibu, umur 65 kulit tagang je baru, tapi kalau ibu ndak lakan 2 tu. Tanggung jawab lebih baik apa, makanya saum beda dengan siam. Wow itu menunjukkan laki-laki, ya itu menunjukkan perempuan. Apa tanggung jawabnya? Barik
yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Seorang saudara lari dari saudaranya, seorang istri lari dari suami, seorang anak lari dari ayahnya. Kenapa? Karena suami tidak menunjuk ajari anak istrinya. Barik Pak, sudahlah dosa ditanggung dek kami laki-laki ibu, dosa ibu, balanjo ibu kami tanggung loh. Dosa pribadi, dosa istri, dosa anak. Tugas ibu satu saja, taat kepada suami. Patuh saja. Kami nan laki-laki kepala dan ibu menompang jo kami besok masuk sargo. Tapi de ibu pahlawan kal suami ka masuk sargo, ambo ba apa kece ibu? Kece apa? Kau pahlawan. Pai seorang. Lah, ibu balik. Mari sama-sama kita jago posisi masing-masing. Ibu tahu dengan posisi ibu sebagai ibu rumah tangga, dan apa tahu dengan posisi tanggung jawab. Jadi kalaulah berjalan dengan elok pasti akan aman. Kajian kita lah sampai di penghujung. 3 minit lagi ko aduh nan kabatanyo, silahkan Bapak Ibu. Silahkan Mak, ko aduh atau dari apa? Ko pakai makan gue Pak. Pakai makan sudah ko ya. Silakan Bapak Ibu kado. Iya Mak, lamakan tua. Kado Ibu. Ndak ada mau, jangan malu. Ku awa-awa asku. Lah ditutup left tadi. Iya Pak, kalau ditutup left. Alun, oh masih. Silakan Ibu, ku ado nang kabatanyo. Habis Mak? Yo, kalau takana sudah iku beko minta saja nomor ambo ke Pak Pengurus. Kontak ambo. Sebab ambo sekali sebulan di Padangnya Pak. Ambo menetap di Pasaman, dulu ambo gadang di Padang. Kini menetap di Pasaman, sekali sebulan agenda ambo ke Padang. Kadang ambo khatib Jumat di Al-Hakim. Penuh tuh 3 hari ambo setiap bulan taruh ke Padang. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu nanti yang ada ingin bertanya, kontak saja nomor ambo ada di Pak Pengurus. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Nurul Fadli MA yang telah menyampaikan tausiah subuh atas di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi yaitu persiapan menghadapi bulan suci Ramadan, apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita laksanakan. Mudah-mudahan kajian tersebut bermanfaat bagi kita bersama Anda. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya tausiah tadi, maka berakhirlah kajian subuh barakah kita pada pagi ini. Marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, setelah ini ibu-ibu kita telah menyiapkan sarapan pagi untuk kita cicipi bersama. Mari kita ikut mencicipi bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, ada pemberitahuan sesuai dengan pemberitahuan melalui WA group
Masjid Al-Huda bahwa setelah ini kita akan mengadakan pertemuan, yaitu para pengurus Masjid Al-Huda untuk pertemuan menghadapi persiapan bulan suci Ramadan. Mungkin itu pemberitahuan yang kami sampaikan, mudah-mudahan dapat kita laksanakan nanti setelah ini.